Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa artinya Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 yang ke-25. Dalam Yohanes 2 ke-25, Rasul itu menulis bahwa Yesus sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia karena dia maha tahu dan tahu segala sesuatu tentang semua orang. Konteks komentar Yohanes bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia adalah kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem selama hari raya Paskah. Yohanes 2:23. Selama waktu itu Yesus melakukan berbagai tanda dan mujizat yang membuat banyak orang percaya dalam kepada namanya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, ayat 24 sampai dan ke-25. Pengetahuan Yesus tentang orang-orang bukanlah masalah intuisi atau naluri. Pengetahuannya tentang apa yang ada di dalam hati manusia berakar pada wawasan ilahinya sebagai anak Allah yang tunggal. Sebagai Tuhan, Yesus memiliki pemahaman supranatural ke dalam pikiran, hati, dan jiwa mereka. Beberapa bagian dalam Injil juga menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Contohnya termasuk pengetahuan supranatural tentang karakter Nathanael dalam Yohanes 1:47-48. Sejarah pribadi wanita Samaria dalam Yohanes 4 ayat 29. Pikiran musuh-musuhnya dalam Lukas 6 ayat ke-8 dan pengkhianatan Yudas dalam Yohanes 6 ayat ke-64. Setiap tanda dan mujizat yang Yesus lakukan dirancang untuk mengungkapkan kemuliaan Allah dan menuntun orang kepada iman yang menyelamatkan. Yohanes 2:11. Banyak orang di festival Paskah menanggapi mujizat tetapi tidak memiliki iman yang sejati dan Yesus mengetahuinya. Alih-alih memahami dan menerima pribadi dan pekerjaan Kristus, mereka sangat terpesona dengan tontonan mujizat itu sendiri. Memiliki iman yang dangkal kepada Yesus berbeda dengan memiliki iman yang dalam, sejati, dan autentik. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Karena Yesus mengenal semua orang, termasuk apa yang ada dalam hati mereka. Ia tidak memerlukan kesaksian apapun tentang manusia. Yohanes 2:25. Kita melihat pengetahuan serupa yang dikaitkan dengan Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Demikian juga dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mengingatkan kita bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebagai Tuhan yang berinkarnasi, Yesus melihat melampaui pengakuan iman yang dangkal dan langsung kerelung terdalam hati kita. Penekanan Rasul kepada kemahatauan Yesus dalam Yohanes 2:25 meletakkan dasar bagi pengajaran dan interaksi selanjutnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus terus-menerus menekankan perlunya iman yang menyelamatkan dan komitmen sepenuh hati kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Lihat juga Yohanes 15 ayat yang kelima. Murid sejati akan tinggal dalam firman-Nya, murid palsu tidak akan. 1 Yohanes 2:19. Pengetahuan Yesus tentang hati kita bukanlah fakta yang berdiri sendiri yang tidak berhubungan dengan hal lain. Ini terikat pada gagasan penghakiman, sebuah tema yang dikembangkan Yohanes lebih lengkap dalam bagian-bagian selanjutnya. Misalnya Yohanes 5 ayat 22-23, sebagai orang percaya, kita telah menyeberang dari maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Tetapi mereka yang tidak percaya kepadanya, murka Allah akan ada di atas mereka. Yohanes 3:36. Apakah Anda memilih hidup atau mati? Shalom, salam podcast M116.